Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih tetap sehat dan semangat kan? Oke, kita bertemu kembali di pembelajaran IPS kelas 7 semester 1. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Membandingkan jumlah penduduk Indonesia di antara penduduk negara lainnya di dunia. 2. Menjelaskan pola sebaran penduduk Indonesia. 3. Menjelaskan komposisi penduduk Indonesia. 4. Menjelaskan pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Materi yang akan kita bahas dalam dinamika kependudukan Indonesia ini adalah 1. Jumlah penduduk. 2. Persebaran penduduk. 3. Komposisi penduduk. 4. Pertumbuhan penduduk. Dan kelima adalah kualitas penduduk. Dinamika kependudukan Indonesia. Apa sih dinamika penduduk itu? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Oke, sekarang di antara kalian ada yang bisa menyebutkan siapa itu penduduk Indonesia? Iya, betul. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dapat diketahui dari pengadaan sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Apa yang dinamakan dengan sensus penduduk? Sensus penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk oleh lembaga pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS, setiap 10 tahun sekali secara serentak. Indonesia mengadakan sensus penduduk yang terakhir yaitu tahun 2020. Survei penduduk adalah pencacahan penduduk dengan cara mengambil contoh dari beberapa daerah dalam suatu wilayah negara yang dianggap bisa mewakili seluruh wilayah tersebut. Contohnya survei yang hanya fokus untuk mengetahui pendapatan penduduk suatu negara. Untuk mengetahui jumlah penduduk bisa juga dilakukan dengan registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah proses pencatatan peristiwa kependudukan yang bisa terjadi setiap saat. Contohnya peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perubahan tempat tinggal, atau perubahan pekerjaan secara rutin. Oke, siapa sekarang yang tahu berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang ini? Peringkat jumlah penduduk dunia berdasarkan data dari situs worldometer.info. Peringkat jumlah penduduk dunia sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 adalah sebagai berikut. Peringkat pertama adalah Cina dengan jumlah penduduknya 1,44 miliar jiwa. Peringkat kedua adalah negara India dengan jumlah penduduknya 1,382 miliar jiwa. Peringkat ketiga adalah negara Amerika Serikat dengan jumlah penduduknya 331,3 juta jiwa. Indonesia itu adalah di peringkat 4, yaitu dengan jumlah penduduk 273,9 juta jiwa. Peringkat kelima adalah negara Pakistan dengan jumlah penduduknya 221,5 juta jiwa. Sekarang coba perhatikan peta dengan 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Urutan 1 adalah Cina, kedua adalah India, 3 adalah Amerika Serikat, 4 adalah Indonesia, 5 Pakistan, 6 Brazil, 7 Nigeria, 8 adalah Bangladesh, ke-9 Rusia, dan ke-10 adalah Meksiko. Berdasarkan sumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, bahwa Indonesia pada tahun 2030 sampai dengan 2040 diprediksi akan mengalami masa bonus demografi. Apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Yaitu jumlah penduduk usia produktif, yaitu berusia 15-64 tahun, lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif, yaitu berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.
Oke, materi yang kedua adalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau juga disebut dengan distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar secara merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduknya. Sekarang coba perhatikan peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Dari peta dapat dilihat bahwa persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Ada beberapa daerah yang padat penduduknya, ada juga beberapa daerah yang jarang penduduknya. Dari peta juga dapat dilihat bahwa persebaran penduduk itu terpusat di Pulau Jawa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Pulau Jawa menjadi padat penduduknya. Antara lain, 1. Karena sebagian besar lokasi di Pulau Jawa mudah terjangkau. Kedua, Pulau Jawa menjadi pusat perkembangan politik dari masa Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. 3. Pusat pemerintahan Indonesia yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. 4. Kota-kota besar sebagian besar berada di Pulau Jawa. 5. Sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Dampak kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk pada daerah tertentu akan memiliki efek samping terkait dengan permasalahan kependudukannya. Antara lain, 1. Munculnya kawasan-kawasan kumuh kota dengan rumah-rumah yang tidak layak huni. 2. Tingginya kompetisi di dunia kerja. Yang ketiga, turunnya kualitas lingkungan. Yang keempat adalah terganggunya stabilitas keamanan, yaitu kriminalitasnya yang tinggi. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi kepadatan penduduk, antara lain 1. Melaksanakan program transmigrasi. 2. Melaksanakan program pemerataan pembangunan di pulau-pulau selain Pulau Jawa. Yang ketiga, melengkapi sarana dan prasarana sosial hingga ke pelosok desa. Yang keempat, penyebaran pusat-pusat industri dan perdagangan hingga ke berbagai daerah. Yang kelima, pemanfaatan iptek untuk mengolah daerah-daerah yang kurang layak untuk daerah tempat tinggal. Materi yang ketiga adalah komposisi penduduk. Yang dimaksud dengan komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu, misalkan berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, atau tempat tinggal. Komposisi penduduk ditampilkan dalam bentuk grafik yang dinamakan piramida penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan umur dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, usia belum produktif atau disebut dengan penduduk muda, rentang usia di bawah 15 tahun. Yang kedua adalah usia produktif atau disebut dengan penduduk dewasa, rentang usia antara 15 sampai 64 tahun. Yang ketiga adalah usia tidak produktif atau disebut juga dengan penduduk tua, rentang usianya di atas 64 tahun. Piramida penduduk. Bentuk piramida penduduk ada 3, yaitu yang pertama piramida ekspansif, disebut juga dengan piramida penduduk muda. Yang kedua adalah piramida stasioner, disebut juga dengan piramida penduduk dewasa. Yang ketiga adalah piramida konstruktif, disebut juga dengan piramida penduduk tua. Piramida ekspansif. Piramida ini dikenal dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Piramida ekspansif itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar, berarti angka kelahirannya tinggi. Piramida ini banyak dijumpai di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Mesir, Nigeria, India, ataupun Brazil. Piramida stasioner. Piramida ini dikenal dengan bentuk seperti granat atau sarang tawon. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Piramida ekspansif banyak ditemukan di Amerika Serikat dan Inggris. Piramida konstruktif. Piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan. Piramida penduduk ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia dewasa cukup banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia muda. Piramida ini banyak ditemukan di negara-negara maju, yaitu Amerika Serikat, Swedia, Jerman, dan Jepang. Materi yang keempat adalah pertumbuhan penduduk.
Yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah jumlah penduduk dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu 1. Kelahiran disebut juga dengan natalitas, yang kedua kematian disebut juga dengan mortalitas, dan yang ketiga adalah perpindahan penduduk disebut dengan migrasi. Adapun jenis-jenis pertumbuhan penduduk ada 3, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami ini diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian ditambah dengan selisih pertumbuhan non-alami. Ada beberapa jenis perpindahan penduduk atau migrasi, yaitu yang pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedua adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya. Yang ketiga adalah imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara luar ke dalam negeri dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut dengan imigran. Yang keempat adalah emigrasi, penduduk dari suatu negara asal ke negara luar dengan tujuan bekerja atau menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut emigran. Yang kelima adalah remigrasi. Remigrasi adalah perpindahan atau kembalinya penduduk asing ke negara asalnya. Materi yang kelima adalah kualitas penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk, yaitu 1. Tingkat pendidikan, yang kedua tingkat kesehatan, yang ketiga adalah tingkat pendapatan, dan keempat adalah mata pencaharian penduduknya. Permasalahan kependudukan di Indonesia. Permasalahan kependudukan di Indonesia antara lain yaitu 1. Persebaran penduduk yang tidak merata. Yang kedua, jumlah penduduk yang besar. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Keempat, rendahnya kualitas penduduk. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia itu masih tergolong relatif rendah. Yang kelima adalah tingginya tingkat ketergantungan. Dan yang keenam adalah kepadatan penduduk. Oke anak-anak, demikian penjelasan tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.